Ibu Nova, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Spalta, Bu Will, Nia ya. Sini notulensinya siapa? Guys. Oh ya, oke. Ya, Notulennya Tika. oke. Eh, Maaf, sampelnya dilakukan secara online. Nah, sebenarnya per hari ini satu saya sudah cuti ya, Elis ya. Tapi ini untuk penyelesaian studi kamu nih, kita adakan sampel siang hari ini. Uh, Silahkan Felis, presentasi maksimal 10 menit aja terkait dengan deskripsi yang apa. Nanti akan ada masukan dari Pak Sparta dan Ibu Wil Andila ya. Dan Felis dipersilahkan 10 menit saja ya. Silakan. Baik, Bu. Baik, terima kasih Bu Nova. Selamat siang, Ibu Nova Novita SEMS AK. Selamat siang Ibu Wil Andila Darniati SEM AK. Dan selamat siang Bapak Dr. Sparta AK ME CA. Sebelumnya perkenalkan saya Felicitas dari Prodi Akuntansi angkatan 2018. Pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Green Financing terhadap Kinerja Keuangan Perbankan di Indonesia. Latar belakang yang saya ambil dalam seminar proposal ini yang pertama yaitu dengan berkembangnya zaman dari tahun ke tahun, tentunya ada adanya perubahan iklim dan kerusakan lingkungan yang kita alami. Tidak hanya di Indonesia, kerusakan lingkungan ini juga terjadi secara global di dunia. Bahkan sudah memasuki status darurat karena Ini kerusakan-kerusakan nggak ada lingkungan ya? ini sudah Halo, menjadi isu di global. halo. Bagaimana Itu Pak kok nggak Sparta? ada powerpointnya nggak muncul ya powerpointnya? Halo, powerpointnya nggak muncul. PowerPoint ini belum muncul ya Pak? Belum ada. Nggak ada nih, Di kosong aja. saya sih sudah. Udah ya. Jadi nggak ada kosongnya. Di Bu Nova, di Bu Will sudah muncul atau belum Ibu? Slide ke belakang udah. Tidak Sudah. muncul. Itu nggak muncul. Kenapa ini? Di Pak Sparta belum ya Pak? Belum. Muncul kenapa? Bagaimana Pak? Bisa saya lanjut Kosong atau aja. Ya kosong aja kenapa deh? Kosong aja nggak muncul sini. Saya nggak tahu juga ada kenapa nih. Kosong. Coba stop share screen dulu, terus ulang lagi. Oke Bu. Kosong.
Di Mas Parta sudah muncul, Pak. Nggak ada. Nggak. Saya kirim ya ininya hasilnya bentar sebelum lagi ini. Nggak ada. Kenapa nih? Ini. Nggak ada. Tuh. Masih kosong. Kenapa itu? Saya kirim ini screenshotnya di. Coba saya ulang lagi ya, Pak. Ah, udah muncul. Udah. Hmm. Baru muncul. Udah muncul. Udah muncul dan. Ah, bilang lagi. Kayak jaringan Bapak deh, Pak. Apa? Jaringan Jadi, wifi-nya, ya. Pak. Oh. Mhm. Mhm. Ini emang lagi nggak ada OPT-nya. Nggak ada OPT emang. Emang lagi nggak ada, Pak. Coba pesan OPT lagi. Muncul juga ya. Mbak Nova ada ya? Sama Mbak Wil ada? Sekarang belum, Pak. Itu juga belum. Nah, Ya sekarang Allah, udah. udah. Mbak Wil ada nggak Mbak Wil? Sudah, Pak. Saya nggak ada ya. Mhm. 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 Itu Di saya Mas terus. Parta sudah ya, Pak? Belum. Itu udah saya kirim di chatnya. Screenshotnya. Betul-betul. Belum. Udah terusnya. Sepertinya jaringan Pas Parta ya, Pak. Apa? Yang itu juga nih. Yang lain Hmm. nggak masalah suara jelas, semua jelas. Kecuali gambarnya. Yang tampilan orangnya jelas kan. Cuma pulpennya nggak ada. Apa kosong itu. Apa yang ini? Kalau gambar orangnya ada, video orangnya ada. Tapi video PPT nggak ada. Udah terusnya nggak apa, saya dengerin nggak? Kalau saya matiin kamera, muncul nggak, Pak? Buat kamera apa? Nggak juga. Coba kalau saya mati kamera, saya sini kamera, saya sini matiin nih. Situ kamera juga muncul. Kenapa itu? Saya nggak tahu juga. Udah terusnya, terusnya nggak apa-apa. Nggak pakai PowerPoint, nggak bisa saya lihat nih. Terusnya nggak apa-apa. Terus aja Mbak, nggak apa sih. Kenapa? Nggak tahu juga saya. Padahal ini jelas ya, video orangnya kelihatan. Cuman PPT-nya kan nggak ada. Coba view-nya, Pak. View mana di Eh, view-nya? jadi di Bapak itu view-nya apa nih settingannya nih? USB webcam, USB webcam yang di atas itu. View-nya standar aja, Pak. View standar. Atau ya. Standar itu kan USB dua UVC HD webcam. Enggak. Yang ini, Pak. Yang paling Ini atas di bagian atas kan sampingnya ada tombol recording nyala tuh. oh recording sebentar. Samping tulisan recording tuh kan ada Oh view ini tuh. itu standar ya oke. Ya, coba sana, Pak. Muncul nggak, Pak? Nggak muncul juga. Nggak juga. Ini standar. Oh, kalau ini loading jaringan ya kayaknya. Jaringan ya. Kalau Iya, Pak. jaringan PPT aja kamar nggak apa-apa sih. Apa tuh ya? Udah terus aja Mbak. Saya, Silakan, saya Felis, lanjut dulu aja. terusnya. Oke, baik, Bu. Baik, saya lanjut.
mengenai latar belakang yang saya ambil ini tentunya melihat dengan isu-isu yang berkembang pada saat ini gitu ya. Kemudian dengan adanya Sustainable Development Goals itu Indonesia bergabung pada PBB dan menyetujui bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan itu akan menjadi agenda di 2030 dan kesepakatan ini disebut juga dengan persetujuan Paris atau Paris Agreement itu telah disepakati oleh seluruh anggota PBB. Serta peran strategis sektor keuangan khususnya di bidang perbankan itu mendukung melalui adanya green financing. Menurut OJK, green financing ialah pembiayaan yang memperhitungkan dampaknya lingkungan untuk mendorong pembangunan keberlanjutannya. Next. Dengan penelitian ini saya mengambil rumusan masalah yaitu mengenai apakah green financing memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan yang ada di Indonesia dengan mencari tujuan agar dapat mengidentifikasi, menguji pengaruh green financing terhadap kinerja keuangan perbankan di Indonesia. Tentunya dari penelitian ini adanya beberapa manfaat yang bisa kami ambil dalam penelitian ini, yaitu manfaat praktisi, yaitu di mana bahan pertimbangan dan masukan dalam melakukan kajian keputusan penerapan mengenai pengaruh dari financing terhadap kinerja keuangan perbankan di Indonesia. Yang kedua, adanya manfaat teoritis. Manfaat teoritis ini penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur di bidang keuangan berkelanjutan, khususnya mengenai keterkaitan antara green financing dan kinerja keuangan perbankan. Kemudian sebagai sarana untuk menambah pengetahuan melalui dampak dan inisiasi terbaru di sektor keuangan dengan isu mengenai green financing ini sendiri. Tentunya dalam penelitian ini saya mengambil landasan teori. Di sini ada dua landasan teori yang saya ambil, yaitu teori berdasarkan stakeholder dan teori keuangan konvensional. Teori berdasarkan stakeholder ini menyatakan bahwa keberhasilan suatu organisasi tidak hanya ditentukan oleh kepentingan pemegang saham saja, tapi juga oleh bagaimana organisasi tersebut memperhatikan dan memenuhi ekspektasi para pemangku kepentingan seperti pemerintah, masyarakat, nasabah, dan lingkungan. Dan ini dinyatakan oleh Freeman pada tahun 1984. Yang kedua, adanya teori keuangan konvensional, yaitu berfokus pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan bank yang menekankan pada aspek profitabilitas, likuiditas, efisiensi, dan pengelolaan risiko melalui indikator keuangan standar. Adanya aspek probabilitas dan penggunaan return on asset untuk menghasilkan laba itu sendiri. Saya mengambil penelitian terdahulu, ini adalah beberapa penelitian terdahulu, contohnya oleh Diah Anggriani, Dwinita, dan Irawan, dengan judul analisis implementasi green banking dan kinerja keuangan terhadap probabilitas bank di Indonesia pada periode 2016 hingga 2019, menyatakan temuannya yaitu bahwa kebijakan green banking berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas bank. Kemudian ada penelitian dari Nurul Ifardo dan Indah Yuliana pada tahun 2022 dengan judul pengaruh green finance, kinerja keuangan dan kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan, dan temuannya ialah menunjukkan bahwa green finance dan kinerja keuangan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dan yang ketiga dari Felix Alvin Hatmadi dan Nuning pada tahun 2022 dengan judul pengaruh green financing dan faktor spesifik bank terhadap resiko perbankan di Indonesia. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa green financing tidak berpengaruh terhadap resiko kredit seperti itu. Selanjutnya adalah kerangka penelitian yang saya ambil. Di sini terdapat variabel independen atau X, yaitu green finance, dan variabel dependennya itu kinerja keuangan perbankan, yang dimana diduga
Green finance ini memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan. Kemudian hasil dari atau output dari kinerja keuangan perbankan ini eh, itu mempunyai indikator menghitung menggunakan return on asset. Di sisi lain, saya juga mengambil variabel kontrol menggunakan firm size dan leverage sebagai mempengaruhi apakah kinerja keuangan perbankan ini dipengaruhi oleh green financing. Yang menjadi fokus utama adalah hubungan dari green financing terhadap kinerja keuangan perbankan sendiri. Sedangkan pengaruh variabel kontrolnya itu adanya firm size dan leverage sebagai model penelitian agar hasil penelitian lebih valid dan hasil analisisnya lebih akurat. Seperti itu. Di sini ada operasionalisasi variabel, rumus-rumus yang saya gunakan dalam perhitungan penelitian ini menggunakan green financing. Green financing ratio saya mengambil yaitu total pembiayaan hijaunya dibagi dengan total pembiayaan, kemudian dengan 100%. Nanti akan ketemu green financing ratio yang akan kami cari gitu. Kemudian ada ROA, return on asset, yaitu total hutang dibagikan dengan total aset dikalikan dengan 100%. Kemudian ada firm size, yaitu logaritma terhadap total aset, di mana di sini sebagai variabel kontrol dalam mencari apakah green financing berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan. Kemudian ada leverage, di sini saya mengambil DER, yaitu debt to equity ratio, yaitu total utang dibagi dengan total ekuitas. Kemudian adanya model regresi linear berganda. Di sini saya mengambil rumus green financing I1, 1T, periode T sama dengan koefisien konstanta ditambahkan dengan beta 1 ROA, ditambah dengan beta 2 leverage, ditambah dengan beta 3 firm size, dan ditambah dengan error term. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data dari sebenarnya proposal ini. Saya menggunakan metode dokumentasi, yaitu menganalisa data dari laporan keuangan tahunan bank periode 2019 hingga 2024 pada Bursa Efek Indonesia dan situs resmi dari bank serta buku 3 dan 4. Kemudian ada teknik studi pustaka, yaitu peneliti mengumpulkan data, menganalisa data dari berbagai macam jenisnya seperti jurnal, buku, dan lain-lain yang berkaitan dengan objek penelitian ini sendiri. Selanjutnya ada teknik pengolahan dan data analisis, yaitu menggunakan uji deskriptif, menggambarkan karakteristik data setiap variabel yang diteliti, terdiri dari nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasinya. Kemudian yang kedua ada uji asumsi klasik, yaitu serangkaian pengujian statistik yang dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi linear berganda. Kemudian yang ketiga ada uji regresi linear berganda, yaitu teknik analisis statistik yang digunakan untuk menguji hubungan antara satu variabel yang independen atau terikat dengan dua atau lebih dari variabel independen itu sendiri. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dipersilakan untuk Bapak Ibu dosen memberikan masukan atau saran. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Sparta, mau duluan Pak atau Bu Wil? Ya, saya duluan aja. Ya, silakan Bapak. Terima kasih Bu Nova, Mbak Wil ya. Kemudian juga selamat sementara ya, pada siapa ini Felicitas Pak. Felicitas ya atas Felis Pak. PPN pada hari ini. Saya urut aja mulai dari latar belakang ya. Saya berikan masukan ya. Pertama atau belakang di alinea pertama itu kan sudah menjelaskan mengenai apa green financing ya, apa kerusakan lingkungannya. Terus Iya. green financing kan dengan green financing ya.
Sebenarnya mestinya kamu pertama itu sudah beritahu ya mengenai ini udah benar lingkungan, habis itu khusus lingkungan aja. Lingkungan kan ada tiga itu. Kondisi itu lingkungan, yang kedua society ya, yang ketiga terkait dengan ekonomi ya, ekonomi lah. Ya, tiga itu yang sangat penting juga dibahas juga. Kemudian linia kedua sudah jelaskan juga mengenai apa terkait dengan green financing, ya, green financing ya. Eh, bukan menjelaskan konsep green financing, tapi menjelaskan bagaimana kondisi green financing yang ada saat ini ya. Kalau perlu ada data fenomenal, jelaskan di situ. Nah, terkait dengan ini, tadi sudah agak bolak-balik bicara mengenai green financing dan green banking. Itu sebenarnya bukan bukan hal yang sama, tapi berbeda sekali. Tapi di lesson teori tidak suruh bahas tentang itu. Jadi di kajian teori itu ada khusus mengenai green financing dan green banking. Ya. Apa itu green financing? Green financing lebih luas pada green banking. Jadi ada jelaskan di situ dan kamu pakai green banking untuk green financing, gitu ya. Eh, Harus tegaskan juga fokus kamu itu green financing atau green banking ya. Karena beda sekali gitu ya. Mungkin sebagai gambaran bisa sampaikan eh, nanti saya bisa lihat sumber-sumbernya ya. Takutnya nggak sangat keburu karena green financing itu terkait dengan apa masalah pembiayaan juga, pembiayaan atau investasi ya yang langsung mendukung proyek atau kegiatan yang ramah lingkungan ya. Tujuan untuk mengurangi emisi karbon dan dampak perubahan iklim. Nah, dia bisa apa jadi penyaluran dananya itu ke proyek berbasis lingkungan ya. Jadi penyaluran dana itu bisa juga lembaga keuangan atau lembaga perbankan kan. Atau investor bisa juga menyalurkan dana. Jadi energi terbarukan ya. Seperti sekarang kan lagi itu apa eh, luar biasa Indonesia ini sebagai pemenang tender pada proyek pembangkit listrik panas bumi itu luar biasa itu ya. Dan kita termasuk terbesar gitu. Be- Apa proyek yang dimenangi oleh Indonesia itu proyek ada oleh Inggris, pemerintah Inggris ya. Eh, Lembaga apa perusahaan-perusahaan apa eh, perusahaan-perusahaan terkait dengan tambang dunia itu kalah itu. Itu luar biasa ya. Jadi kemudian itu termasuk energi terbarukan. Jadi pembangkit listrik itu diambil dari panas bumi. Panas bumi itu dari permukaan sampai ke dalam itu ada sekitar 3 kilometer jaraknya. Bayangkan itu. Jadi kalau 3 kilometer di bawah perut bumi itu dikeruk apa panas bumi sampai keluar jadi energi listrik menggerakkan turbin listrik itu. Dan transportasi rendah emisi ya. Kemudian juga efisiensi energi, pengolahan limbah dan air bersih, bangunan hijau itu yang dibiayai oleh green financing itu. Jadi pelaku bisa bank, lembaga pembiayaan, pemerintah, investor, institusi, pasar modal ya. Nah kalau green banking itu terkait dengan pendekatan manajemen bank secara menyeluruh yang mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan, sustainable dalam operasional kebijakan kredit. Nah, jadi nggak hanya kredit aja juga kebijakan kredit, produk jasa, hingga budaya perusahaan itu tercakup dalam green banking itu. Jadi ya, beda sekali itu. Jadi fokus sama tentu saja mengurangi emisi karbon ya, yang terkait dengan operasional perbankan itu sendiri. Yang kedua, itu mengarahkan dana pada kegiatan atau sektor ekonomi yang berkelanjutan. Ya, seperti tadi saya bahas di awal tadi ada tiga komponen penting itu mengenai lingkungan, society dan ekonomi. Jadi itu yang green banking ya. Eh, jadi eh, sudah bahas yang mana nih green financing itu green banking ya. Nah, yang kedua di dalam latar belakang itu juga ya. Jadi sudah harus sampaikan fenomena terkait dengan green financing dan green banking itu ya. Kemudian juga sudah kaitkan juga bagaimana kinerja perbankan. Ini perbankan sudah sampaikan di sini juga ya. Jadi mungkin mungkin saya rasa karena variabel dependen murah kinerja perbankan ya.
Maka mungkin kena perbankan itu bagian pertama saya sampaikan dulu, baru setelah itu green financing atau green banking nih. Nanti setelah sampaikan itu, kamu sampaikan juga bahwasanya pelaksanaan green banking di perbankan itu juga bisa memicu kinerja perbankan lebih baik gitu. Ya, lebih baik meskipun kewajiban untuk itu masih belum strict ya, tapi tidak memicu memicu juga kinerja. Dan kalau bisa sudah sampaikan juga di situ berapa persen sih aktivitas green banking perbankan itu eh, dibandingkan dengan total kalau si kredit ya, si kredit dengan total kredit diberikan. Bisa juga kalau bisa sudah dapat itu sampaikan juga. Kemudian yang ketiga ya, sudah kalau membahas di latar belakang itu jangan terkait dengan definisi variabel, ya, kemudian rumus-rumusnya gitu. Tapi sebaiknya konsep umum dan bercerita tentang variabel itu kaitannya dari riset-riset sebelumnya apa gitu. Ya, kaitan dengan kinerja apa gitu. Ya. Dan baru riset-riset sebelumnya, keempat riset sebelumnya, kelima ya, riset sebelumnya. Ya. Sebelumnya terkait dengan green banking terhadap eh, perbankan, ya, terhadap kinerja perbankan. Jadi kalau green financing bisa juga nanti di di apa di dalam keterbatasan itu fokus pada green banking. Gitu. Dan itu kemudian ya berikutnya lah bab 2 itu kajian teori. Kajian teori kamu itu masih dangkal sekali ya mungkin ditambahkan lah. Eh, Pertama lah teori stakeholder ya. Stakeholder itu kalau bisa jangan satu sumber dari Freeman 84 mungkin yang terbaru kan juga disampaikan juga. Ini kan yang fundamental Freeman tapi yang baru sekarang disampaikan juga. Ya. Dan kemudian juga bagaimana kaitan teori stakeholder ini, kamu sudah sampaikan nih, green bank financing, bank sebagai lembaga keuangan memiliki untuk melindungi dana pada sektor, ya. Ya, kemudian teori keuangan konvensional. Ya. Kamu dalam kurung ada profitability dan risk management, tapi kalau kalau ada kata-kata profitability dan risk management, berarti ini kaitan dengan dampak profitability terhadap risk management, ya. Biasa begitu ya. Kalau pakai dan itu di judulnya. Padahal kamu bahas hanya profitability dan tidak membahas kaitan profitability dengan manajemen. Dan itu bukan fokus penelitianmu sebenarnya. Jadi teori eh, keuangan konvensional itu apa? Ini kayaknya kamu nggak bacanya kurang dan tidak ada referensi lah gitu ya. Referensi. Dia melihat AI kali ini. AI. AI pun kalau saya AI nggak sebodoh ini menjelaskannya. Pasti lebih pintar AI. Saya sering gunakan AI juga nih. Ini AI juga enggak. Itu mengutip di Google atau mengutip artikel yang kamu sendiri nggak tahu gitu ya. Jadi ditambahkan lagi nih ya. Kemudian juga eh, perbankan ya. Nah, perbankan itu eh, ini juga kutipan ini nggak ada nih. Kamu sampai ke undang-undang ya. Sebenarnya undang-undang itu bukan teori ya. Undang-undang itu aturan praktek sebenarnya. Aturan praktek berdasarkan filosofi teori sebenarnya. Jadi kalau sebaiknya kalau di kajian teori itu undang-undang itu bagian terakhir aja. Tapi filosofi teori yang penting diungkapkan baru nanti mengerti undang-undang prakteknya. Itu kan pedoman praktek sebenarnya. Ya. Jadi bukan teori ya, bukan teori sebenarnya, bukan teori. Jadi eh, soalnya kalau lihat skripsi hukum ya, fakultas hukum, undang-undang itu bukan teori. Ya teori itu filosofi hukumnya itu penting teori. Undang-undang udah aplikasinya gitu. Udah aplikasi dari filsafat teori hukum. Begitu juga kalau sudah mengutip undang-undang, itu sudah filosofi teori dulu undang-undang. Ya. Jadi kalau perbankan ada sih teori perbankan kan banyak buku perbankan di apa di, di di pustaka. Kalau enggak kamu kutip disertasi saya tentang perbankan lebih bagus semua itu ya. Lebih bagus semua. Jadi teori di buku di disertasi perbankan undang-undang itu udah udah pasti apa prioritas kedua lah itu ya. Itu penting ya. Eh, dan juga kemudian juga eh,
kerja keuangan perbankan ya, kerja keuangan perbankan. Ya ini juga nyaris nggak ada kutipan. Lini pertama kutipan ada kata akuntan Indonesia 2002. Ya kayaknya ya mungkin sebenarnya kerja keuangan itu kamu kutip apa buku ya, buku yang buku perbankan ya, karena kerja keuangan perbankan, kerja keuangan mungkin kutip di buku apa akuntansi ada itu ya, akuntansi, studi akuntansi, kemudian dia ada salah peran keuangan, kemudian kutip buku perbankan tentang kerja keuangan perbankan ya. Nah baru kutip juga terakhir itu ketentuan pedoman praktek, bagaimana kerja keuangan itu di praktek itu ya. Jadi akan ada timbul suatu apa suatu pandangan berbeda praktik dan teori itu teori ya. Di kerjaan perbankan di praktik gini di buku di apa di bukunya beda praktiknya beda lagi itu. Karena praktik itu kan ya suka dia lah ya karena yang penting untuk berbagai info disatukan jadi undang-undang itu. Kalau kita kan kaji teori kan sisi perspektif keuangan seperti akuntansi kan. Kalau undang-undang itu kan perspektif macam-macam tidak hanya akuntansi keuangan saja tapi perspektif ekonomi, politik dan sebagainya. Maka kalau dilihat mengacu ke ke rujukan ke undang-undang makin pusing masalah itu kok beda ya teori sama undang-undang ya beda lah karena undang itu perspektif banyak sekali disatukan jadi satu ya. Nah itu ya jadi juga mengenai apa ROA kan penerbit-penerbit ini tiba-tiba muncul ROA gitu ROE ROA harusnya kaji juga beberapa kinerja yang ada kualitas teori itu ROA-nya apa saja kutip ini kutip nggak ada nih ada kutipan ya jika ke paper aja paper tugas bulanan ke dosen aja nih ya itu nanti sudah kutip di situ yang mana kau pilih ya. Nah dan lucunya kamu belum mengkaji green banking green financing belum mengkaji tiba-tiba muncul hubungan green financing dan kinerja keuangan ya green financing mana di sini nggak ada belum dikaji teori green financing green banking belum ada ya tiba-tiba ada bicara mengenai hubungan green financing dan kinerja keuangan. Green financing itu green banking gitu ya, kan jadi masalah juga itu. Gitu ya. Jadi ini kamu tolong ditambahkan lagi nih, diperbaiki lagi ya. Ya. Kemudian pertanyaan terdahulu, soal pertanyaan terdahulu itu kan apa dua sumber rujukan untuk menyusun hipotesis. Pertama green theory sama middle theory ya. Yang kedua terkait dengan riset sebelumnya gitu. Jadi tujuan kajian teori itu dalam outputnya lah hipotesisnya. Nah kalau seperti ini ya, ya kalau seperti ini, soal tiba-tiba langsung tabel gitu, langsung tabel. Ya, tabel itu sebenarnya tabel itu bisa fungsi dua itu. Pertama tabel itu ringkasan di penjelasan. Yang kedua tabel itu mencerminkan apa yang akan dibahas. Jadi ya, view apa yang diambil di tabel itu ada penjelasannya. Di tabel ada penjelasan, yang kedua penjelasan baru tabel. Nah kamu tiba tabel aja itu. Saya berkali-kali sampaikan ke mahasiswa seperti ini, kemudian saya memahami lah, ya. Kita perbaiki, kita bukan apa ringkasan laporan atau PowerPoint ya, langsung ke tabel itu. Jadi kan nggak ngerti, misalnya yang paling mubazir kolom ketiga, itu judul itu mubazir itu apa sih dan judul tuh di latar belakang di pustaka juga ada. Yang penting kan kolom peneliti dan tahun itu penting ya. Kemudian apa yang penting di penjelasan masing-masing itu ada penjelasan narasinya. Peten Sanu ya apa tahun berapa nama siapa kemudian topiknya apa ini kemudian juga populasi satu linia itu menceritakan padat populasi sampel tempat penelitiannya jangka waktu penelitian kemudian variabel penelitiannya metodologinya kemudian hasilnya kemudian juga implikasi itu satu linia bisa sepadat itu bisa dibuat seperti itu. Nanti baru berdasarkan penjelasan itu ringkasan bisa dilihat di tabel berikut. Tabel itu betul ringkasan, pointer-pointer aja bukan dalam bentuk kalimat di isinya bentuk kalimat ya. Itu ya. Itu bukan kalimat lah ya. Jadi eh, usahakan seperti itu ya. Jadi kamu narasi dulu baru ringkasan lihat di tabel atau tabel dulu baru nanti apa yang ingin dibahas di tabel itu tuh ada penjelasan ya. Itu. Ini kayaknya kalau di sini nggak tepat tabel dulu nih, narasi dulu baru tabel.
kalau tabel dulu narasi itu seperti tabel yang kuantitatif ya, kuantitatif atau misalnya dalam bentuk apa grafik ya, baru ada penjelasan ya, itu lebih cocok. Tapi ini kayaknya nggak bisa tabel penjelasannya. Ini tabel kan sebab kualitatif ini, printed. Jadi tabel sebenarnya ringkasan dari penjelasan sebelumnya. Ini ada banyak itu. Jadi kalau bisa tabel itu yang bisa menjelaskan perbedaan hasilnya dengan penelitian kamu apa itu. Perbedaan penelitian ini penelitian kamu apa. Ya. Nah, kerangka eh, penelitian ya. Sebenarnya penelitian ada dua sini, ada dua topik. Tapi kalau di kita kan kadang-kadang langsung gambar ya, langsung gambar tanpa penjelasan apapun gambar langsung ya. Membiarkan pembaca itu punya imajinasi sendiri terhadap gambar itu ya. Sebenarnya ada dua ya. Pertama lah eh, variabel penelitian, variabel penelitian variabel dan kaitan variabel dengan variabel lain. Nanti ada gambar skim seperti ini ya. Jadi di sini jelaskan variabelnya apa, dependennya apa ya. Kemudian bagaimana kaitannya, nanti ada gambar, penjelasan singkat aja ya. Ada gambar apa kerangka pemikiran ya. Yang kedua bagaimana langkah-langkah penelitian sebenarnya. Setiap penelitian itu apa saja gitu. Ya. Kerangka pemikiran. Kemudian hipotesis ya, kan hipotesis ya. Jadi kamu udah buat dua linear, pertama terkait dengan grand teori, kemudian penelitian sebelumnya. Nah, lucunya kamu penelitian sebelumnya itu kan ada banyak nih, ada banyak ya. Ada 8, Tisari, si Firdaus, Salma, Felix, ya, Nurul, ya. Tapi di sini juga cuma 2. Kalau 2 ini kenapa nggak 2 aja kamu kaji di penelitian sebelumnya? 2 ini aja ada 2 nih. Isi Triani dan Sari, 2 aja. Loh, kenapa nggak duanya dibahas sini gitu, dibahas sini gitu. Nggak 2 aja gitu. Ya. Paling tidak soal berdasarkan juga beberapa penelitian yang yang sama tidak sama ya. Dan jelas juga dari penelitian itu komunitas hasilnya apa, positif atau negatif. Kan ada penelitian nih. Bisa yang positif siapa, yang negatif siapa. Jadi kamu jelaskan, jadi sebagian besar penelitian itu adalah buang positif. Ini kan nggak ada kalau kutip, nggak mungkin yang positif ini kali. Ya, tuh tidak ada ulang dari. Kalau yang kamu ketik yang positif saja, berarti bukan kajian teori di dalam bab 2 ini. Jadi langsung ambil ya, ambil yang positif aja, ambil negatif aja, ya, gitu ya. Kemudian metodologi penelitian variable dependent ya. Ini udah kamu jelaskan. Kemudian variable dependent, ya. Kemudian populasi, eh, ya, sampel, jenis sumber data, kemudian teknik pengumpulan data, ROA atau seperti itu. Bisa variable, ya. Kemudian variable dependent ya. Ini juga variable apa ada dependent green financing. Ini kamu kutip di green financing ini yang rasio ini dari siapa ini? Bisa kutipan dari siapa nih? Apa si Badu tahun berapa? Kemudian ROA-nya, ROE-nya dari siapa? Ya, kontrol juga demikian. Udah deskriptif, ya, si klasik, menulis regresi. Nah, dalam menulis persamaan regresi itu sebaiknya menggunakan apa eh, penulisannya, penulisannya ini kan data panel. Jadi green financing GF nanti IT itu di bawah bukan satu T gitu ya. IT-nya itu kalau bikin formula itu pakai words yang sebelah kanan ada formula itu. Jadi kamu pakai itu ya. Jadi IT itu di bawah. Ada makna artinya di bawah itu IT itu. Ada makna di bawah. Iya, Kenapa nggak sebut dari itu ya? Kemudian alfa, kalau alfa alfa semua, nggak boleh alfa beta satu satu progresi nggak boleh simbolnya berbeda. Alfa alfa semua, alfa 0, alfa 1, 2, 3, ya. Itu alfa semua. Ya, kalau beta beta semua.
Karena nanti kalau persamaan ini kemudian persamaan cuma satu, persamaan dua nggak pakai apa lagi, mungkin pakai beta semua. Sama tiga mungkin koefisien parameter itu nggak boleh sama lah. Tujuan itu. Jadi bisa di tetra model itu. Dan juga dikasih tahu eh, RA-nya IT juga ya, IT juga. Kemudian R-nya IT juga, IT di bawah. Jadi kasih tahu tuh. Kamu coba lagi deh ke penulisannya ya. Nah, kemudian dari data panel apa? Uji T. Saya nggak ngerti kenapa uji F ini masih dipakai. Boleh kamu jelaskan masih uji, kamu pakai di sini apa? Uji F itu uji T. Ya, uji F itu kan bersama-sama. Hipotesis nggak ada uji F kan? Ya, uji F. Ini judulnya kan uji hipotesis judulnya. Uji hipotesis judulnya. Kamu boleh kan hipotesis ada dua, uji T, uji F. Yang mau pakai uji T gitu. Jelaskan di situ ya. Kemudian ya juga koefisien determinasi ini bukan uji hipotesis. Ini fit dari regresi. Ini sebenarnya dipakai di dalam waktu menjelaskan ini. Menjelaskan ini analisis regresi berganda. Ya, sebelum apa di analisis itu. Kita kelihatan model ini uji F ini apa uji apa determinasi R square gitu, ya. Kemudian juga ya udah itu aja. Udah tahu pustaka gimana misalnya ya. Ini maksudnya itu solder ini maksudnya apa nih? Ini solder menyatakan bahwa perusahaan harus apa nih ada Freeman yang nomor satu ya pakai nomornya strategic manajemen ini buku ya Boston Pitman ya ini buku ada penjelasan tulis order maksudnya apa ya. Nanti kamu cek lagi tuh ya. Dan Degan ini apa nih? Jurnal. Kalau jurnal dimiringkan jurnal kan jurnal accounting audit and accountability jurnal ya itu dimiringkan judulnya nggak usah dimiringkan ke kutipannya itu ATP-nya itu melalui ATTP melalui ya melalui ATTP berapa dalam teori ini nggak usah ya kelihatan. Atau mungkin ada cara baru lagi nih perpustakaan ya. Ini juga ini jurnal ya. Jurnal ekonomi yang ditalikan ya. Itu aja ya. Jangan pakai nomor, pakai urutan abjad ya. Huruf, huruf yang pertama. Ya primernya F. D sebelum F. Ini telik ke atas. S setelah F. Ya. Gitu caranya. Uang ini terakhir mungkin. SZ terakhir. Otoritas ya, udah lagi ke atas ya. Dan seterusnya. Itu aja saya sampaikan ya. Saya lagi mood aja nih. Sebenarnya sesuatu saya berikan apa masukannya. Oke, makasih banyak Mbak Nova. Waktu sekemudian Mbak Nova pembimbing skripsi dari eh, universitas ya. Terima Udah kasih mau Pak catat semua nih. Sparta. Oke. Baik, terima kasih Pak Sparta. Berikutnya Bu Wil, silakan Bu Wil. Baik, terima kasih Bu Nova. Mohon izin Pak Patah melengkapi yang disampaikan oleh Pak Patah tadi. Dari saya nggak banyak ya, Felis ya. Yang pertama adalah sampelnya. Kan di sini sampelnya kamu adalah eh, bank ya, bank yang terdaftar di Bursa Efek dari 2019 sampai 2024. Ini Ya, Bu. berhubung waktu kamu kritis ya, kamu harus sudah daftar sidang sebelum tanggal 19 ini, ya, harus sidang sebelum tanggal 25 minggu depan. Nah, ini kalau bisa banknya Bank Buku 3 dan Bank Buku 4 saja. Jadi dari tahun 2020 sampai 2024, ya. Jadi Oke. supaya data kamu juga nggak terlalu kalau dicampur dengan buku satu sama buku dua, takutnya nanti terlalu banyak outliernya. Nah, supaya mempermudah kamu, saran saya gunakan saja bank buku 3 dan bank buku 4. Jadi nanti di sampelnya ditambahkan lagi kriterianya yaitu bank buku 3 dan bank buku 4. Lalu tahunnya 2020 sampai 2024, 5 tahun. Nah, kemudian satu lagi adalah
sampel dan tahun. Satu lagi itu ya persamaan persamaan regresi. Eh, ini kamu kebalik naruh green financing sama green financing sama ROA-nya. Harusnya kan ROA-nya ya dependennya, green financing-nya yang independen kan? Nih kenapa green financing-nya yang jadi independen? Lupa. Saya Eh mau harus saya mau harusnya mengutin ROA lupa saya ini. dong. Harusnya Roa Bu. Iya, Saya ROA mau- sama dengan Ah, green hmm. financing, leverage dan size. Nah, Kamu ini ngerti kamu nggak kebalik. independen nih? Ngerti nggak? Iya, kebalik independen dan dependennya. Terus kemudian uji asumsi klasiknya nih kan kamu udah sampaikan uji normalitas, multi-call, heteros, autocall. Nah, kamu lengkapi lagi cara mengujinya seperti apa. Di sini kan kamu baru ngasih keterangan aja uji normalitas untuk menguji apakah data berdistribusi normal. Apa yang kamu lakukan untuk uji normalitas tersebut? Belum ada di sini. Ya kan, baru kamu menyampaikan definisinya aja uji autokorelasi untuk menguji apakah terdapat korelasi antara residual satu dengan residual lainnya. Pengukurannya apa autokorelasi itu? Nah, itu kamu lengkapi lagi. Sekarang Oke kamu Bu. di perpus. Iya. Di perpus. Nah, ini kan maksudnya kalau kamu sudah di perpus berarti kamu agak berapa hari ini harus di perpus ya dari pagi sampai sore. Nah, kamu pinjam tuh satu skripsi yang berkaitan dengan bank. Nah, kamu ikuti urutannya. Ya, jadi pinjam salah satu ke Mas Arif atau Mbak Dita, Mbak pinjam ke skripsi salah satu gitu yang terkait dengan bank. Nah, kamu ikuti aja alurnya supaya nggak bingung. Jangan apa-apa Google dulu, lihat yang ada. Jadi kamu tertata nyusunnya. Oke Bu. Ya, kamu udah nyari data. Udah Udah Bu. sampai mana data kamu? Tapi belum semua, saya baru nemu satu Bang. Udah tanggal 16 ini. Segera ya, Felix ya. Siap. Ya, udah itu aja dari saya. Jadi sampelnya, tahunnya, sama regresi, sama apa Regresi. tadi uji asumsi klasik. Sudah Ibu Nova itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Wil. Felis, kamu nggak punya waktu santai Mas kali ya. Jadi selesaikan ini sekarang tanggal 16, tanggal 20 itu kamu harus sudah selesai sampai olah data. Ya, selesai 20. dari 25 kamu udah harus maju sidang tuh. Aku buru Mbak Rufa. Dia dibantu ini Pak, apa yang ada yang bantu input data segala macam gitu. Proposal masih banyak harus perbaiki itu. Betul, paralel Pak. Jadi sambil datanya dikolek, proposalnya kamu revisi. Jadi apa namanya dikebut lah gimana caranya dan berapa hari ini mau tidur kamu cuma 2 jam, 3 jam ini kalau nggak kayak gitu ya udah kamu nanti bisa 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 nggak lulus. Lulus. Ya, nah jadi tolong effortnya. Saya juga nggak kebayang nanti itu seperti apa, tapi intinya perhatikan tanggal-tanggal tadi. Ya, termasuk daftar revisian yang tadi disampaikan. Ya, se apa namanya, standarnya skripsi yang Oke dibuat Bu. tetap harus ditulis dengan benar. Ya, Ya. harus standar minimal harus kamu penuhi itu aja ini yang harus dipahami ya. Jadi tolong revisinya paralel dengan proses kamu input dan olah data ya. Demikian Ya seminar Bu. proposalnya. Sekali lagi terima kasih Pak Sparta, Bu Wil, Tika tadi ya sebagai notulensi. Ini juga ada recordingnya. Jadi kalau mau ada bagian yang miss, tinggal minta recordingnya ke Mbak Nia ya. Felis, kita tutup seminar proposalnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.